Bahasa Inggris kok podcast. Iya. Apa namanya? Nah, istilahnya pengen keren lah. Barber itu kan identik namanya keren-keren. Ajit Hair Foxman. Abang udah tahu kan? Wah. Ajit Hair Fox Man. Fox abang tahu kan? Tahu rubah. Rubah. Hair Ajit merubah rambut laki-laki. Gini aja deh. Kalau enggak abang challenge siapa? Orang tunjuk sama aku, kasih. Tapi niat memang mau belajar. Tapi niat memang mau jadi punya keahlian ya. Jadi kita gak usah bilang dari bawaan lahir ya. Gak punya bakat. Bisa diciptain. Cuman butuh 2 bulan ya sama aku. Nah dalam 2 bulan itu kalau memang misalkan gak bisa mangkas juga, aku kasih 10 juta. Dengar Len. Cakep si Ajit. Ya jadi usaha itu jangan usahanya kita buat keren, tapi usahanya yang buat kita keren. Usahanya yang buat kita keren. Jangan kita yang buat usaha itu keren. Iya dong. Tapi usahanya yang buat kita keren. Iya kalau usahanya kita yang buat keren, kita yang pening bang. Habis duit. Hai. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang, Ngulik Boy. Ngulik Boy. Ngobrol asik bersama Alti Boy. Boys mantap. Ngulik Boy sekarang udah nggak nyari AdSense loh. Jadi nyari apa nih bang? Nyari rusuh. Udah banyak yang kenal pasti. Karena bintang-bintang gue biasanya orang-orang terkenal untuk Binjai. Untuk Binjai. Ya Binjai pun gak besar kali loh bang. Dan sekitarnya. Sekitarnya. Mau ngerokok lo. Ya mudah-mudahan terkenal yang baik ya bang. Amin. Ajit Barber Shop. Nama aslimu siapa Ajit? Ajit Kelvin. Itu nama asli tuh di Instagram itu? Iya. Banyak orang bilang nama panggung. Oh, kok keturunan bule rupanya? Enggak. Jadi? Karo Jawa. Aneh kan? Gaul tuh. Jadi bosmu bisa kepikiran Ajit Kelvin lah. Bukan bosku sih yang buat. Jadi? Kakek bolang yang buat. Oh, karo ya? Ya. Ada marga berarti? Marga Sembiring aku. Oh, berarti Ajit Kelvin Sembiring. Ya. Cuman kalau di KK atau di KTP nggak dibuat karena terlalu panjang nanti. Kalau di raport atau di mana dulu aku mikirnya gitu. Tapi semenjak udah besar, malah kalau ada marga itu keren menurutku. Emang iya? Iya. Apalagi orang kita karo kan. Kau udah buat paspor? Paspor belum. Seingatku ya, tapi sorry kalau salah. Seingatku paspor itu apalagi perempuan. Ya. Paspor itu harus 3 suku kata. Nama ya. Tapi kalau aku salah sorry. Setauku itu karena kalau perempuan, makanya perempuan itu kalau namanya kurang panjang 3 suku kata dikasih binti belakangnya. Iya. Nama ayahnya. Kalau untuk paspor ya. Iya. Biasanya gitu. Ajit Kelvin. Ajit Kelvin. Kelahiran tahun 93. Muda kok ya. Gila tua kali ya. Pokoknya aku podcast sekarang muda-muda semua berasa tua aku jadi. Menjiwa banget bukan muda. Amin. Apa namanya? Lahir di mana, Jit? Aku lahir di Langkat, tepatnya di daerah Selayang, Batu Mandi. Oh, Selayang. Selayang. Oh, orang sana, orang Langkat berarti. Batu Mandi. Batu Mandi. Kok bisa Batu Mandi namanya? Baru dengar aku nih. Ya sejarahnya sih memang di sana itu. Mandi gitu. Iya, batunya mandi. Jadi Ya agak ini sih memang agak aneh sih memang nama wilayahnya atau nama kampungnya. Jadi di daerah Batu Mandi itu memang tempatnya itu kayak sungai, pantai-pantai. Kalau kita orang Langkat bilang pantai lah. Jadi betul-betul di sana tuh ya batunya betul-betul tiap hari mandi, Bang. kayak dinamakan Batu Mandi. Kalau danau kan nggak ada batunya kan? Kan nggak mungkin danau mandi. Iya. Kerang mandi nggak ada ya? Nggak ada dengar kau cerita-cerita legenda gitu. Nah kebetulan aku lahir di situ, usiaku 1 tahun aku pindah di daerah Bahoro, Kecamatan Bahoro. Tapi cerita punya cerita, memang
kebanyakan ya kalau orang Karo tuh ngasih nama pasti unik-unik. Ada yang kata kerja, ada yang benda. Temanku ada namanya Bangun Simanjunta. Ada. Gitu. Ada. Meja. Kursi. Rajin. Iya, ngarap setepu. Nah, itu bolangku. Tapi ada kayak gitu kan? Ada. Kenapa gitu, Dit? Tahu nggak kok? Jadi kayak istilahnya mereka tuh kayak punya filosofi bahwasanya nama itu bisa jadi jati diri dia, Bang. Terus? Nah, dulu namaku dibilang Ajit itu kan identik sama nama orang India. Oh. Nah, orang India itu identik kan kalau berperang atau bertarung atau di suatu tempat itu Baik, dia gitu. bisa jadi kesatria. Oh, aku kira nama. Film India tuh kan Lebay, banyak dramanya ya kan. Nah, entah kenapa bolang aku tuh dulu tuh suka sama nonton film India. Nah, jadi waktu ibu aku hamil tuh aku pengen nama dia tuh Ajit. Aku pengen dia tuh supaya kayak orang India punya karisma. 93 ya. Iya, memang Amitabh Bachchan gitu. Lagi terkenalnya tuh. Terkenalnya. Nontonin itulah tiap hari TPI ya kan. Ya, terus kalau Kelvinnya itu kalau kata bolang lebih ke orang yang pinter katanya. Cuman aku nggak tahu lah. Kalau Kelvin itu kalau nggak salah di ilmu apa gitu, ilmu fisika atau kimia gitu ya. Ada itu apa namanya tuh kurang Aku nggak sih tahu. aku. Pokoknya gitu lah. Pokoknya gitu. Terus prediksi bolang itu Ajit itu orang India itu suka kerja keras katanya. Jadi pengennya kayak gitu. Ya, tapi sih memang kalau aku tarik kemari sih memang ada sedikit banyak karakterku ada di situ menurutku. Jadi setelah ada kok tanya bolong kok arti Ajit Kelvin itu apa? Kebetulan di usia umur 7 tahun bolang udah nggak ada. Jadi nggak belum sempat sempat dewasa aku. Cuman mama lah yang menceritakan bahwasanya kalau Ajit Mamamu paham maksudnya arti apa? Ajit Kelvin itu ya tadi bisa jadi seorang kesatria yang tahan banting dan bisa berjalan jauh. Nah, yang parah yang menurutku aku semakin yakin aku punya tanda lahir di sini. Di Artinya? sebelah kiri ada tembong gitu. Artinya? Artinya itu nah, jadi nama yang diberikan sama bolang aku tuh memang bener-bener menurut dia itu relate. Nah, dikasih tembong dan memang waktu aku kecil tuh aku lasak orangnya, suka lari ke sana ke sini, terus kayak nggak ada capeknya satu hari dan tahan banting gitu. Kalau jatuh pun ya bangkit, nggak cengeng gitu. Nah, makin ke sini malah sampai aku dewasa sampai ke ibaratnya merantau dari Langkat ke Binjai lah. Bukan merantau namanya itu ya. Main-main. Terantul. Kalau orang ke Binjai 30 menit. 30 menit ya. Cuman kalau aku ngerasa aku merantau, Bang. Oh, karena dari Batu Mandi tadi. Berapa lama itu perjalanan ke Batu Mandi? Kalau sekarang itu ya 30 menit sampai, Bang. Kalau yang nyebrang ketek itu apa? Nah, itu rumah aku sekarang, rumah orang tuaku. Mana itu? Daerah Tanjung Putri. Memang asli nyebrang, ada jalan Nyebrang. ke sana? Ya, ada jalurnya, cuman harus nyebrangin sungai. Iya, maksudku nggak ada jalur daratnya gitu atau dikasih Jalur jembatan? daratnya ada, cuman jauh, Bang. Dari Kuala sampai mutar berarti. kalau Abang tahu Simpang Rambung, nah itu kita ke Pulau kanan. Rambung, ke kanan, yang jalannya cantik tuh kan. Nah, baru kita ngelewati titik Wampu yang besi besar. Nah, itu tembusnya ke kampung aku. Nah, itu kalau dari jalur daratnya. Tapi kalau kita dari Padang Cermin masuk ke Tanjung Kriahan, itu deket. Ya, nggak sampai 1 jam kita sampai. Tapi kalau yang dari jalan daratnya? Bisa 1 jam setengah. Oh, Jauh. berarti potong kompas lah ya, berdekat ya. Ih, nah itu lo tadi nama-nama pantai di situ. Pantai Biru. Pantai SB. Oh. Enggak, yang dilangkat. Oh, yang dilangkat Pantai Biru, ada Pantai Kata, Kelang, ya kan? Pantai Kata, Pagoda ya. Pantai Labu. Pantai Labu kan nama benda semua itu. Ya. Nggak ada tahu kok sedikit pun cerita-cerita legenda ya gitu. Nah, kebetulan kalau cerita legendanya, kalau Pantai Kata itu kebetulan di Pantai Kata itu memang menurutku ya banyak kata. Berarti betul ya. Iya betul. Karena Itu sebenarnya di Berengam pun banyak. Sebenarnya. Nggak, berarti itu betul. Itu betul. Nggak pas sama Batu Mandi tadi. Enggak. Batu Dan Mandi. yang lebih lucu lagi tau apa, Bang?
Kita dulu kan kalau buat KTP kan waktu disuruh buat KTP usia berapa? Tamat sekolah lah. Tamat sekolah SMA. Kalau aku tuh kelas 1 SMP suruh buat KTP. Nah, ya wajar lah, kelas 1 SMP itu kan tulisannya kan belum begitu cantik. Belum rapi lah. Nah, belum rapi. Nah, jadi yang parahnya di KTP ku itu terbacanya jadinya tanggal 18 Maret aku buat jadi tanggal 10. Batu Mandi, yang parahnya KTP ku sekarang jadi namanya Bantu Mandi. Jadi udah tahu abang komediku lahir dari mana kan? Bantu. Harus mau mandi aja gua harus dibantu. Iya harus dibantu gitu. Mana ya KTP ku ya? Sekolah. Ih, tinggal. Tapi ada serius. Oh, bukan namanya. disekolahin. nanti disekolahin gimana KTP bang? Ada tahu bisa disekolahin. Ya kan? Ih kalau itu parah sih kalau menurutku bilang. Nah dan itu kan nggak bisa dirubah ya bang. Kemarin aku ngurus karena kan aku nikah. Ya harus ngikutin itu, nggak bisa dirubah. Tapi kan nggak ada nama daerah Batu Mandi. Gimana kalau di kelurahan itu nulisnya? Nggak bingung. Batu Mandi ada bang. Iya Bantu Mandi. Bantu nggak ada. Kayak kan sekarang kan udah ini EKTP. Ya EKTP sih. Tapi untuk beberapa administrasi, alhamdulillah aku lolos aja. Karena NIP berarti ya, NIK Ya tadi ya. NIK-nya. Makanya aman ya kan. Kau stay di Binjai tahun berapa? Mulai stay. Bukan main-main ya. Bukan main-main ya. Mulai stay 2016 bang. Sebelumnya masih di sana. Sebelumnya di Tanjung Jati. Tanjung Jati kan masih Binjai tuh ya. Ya masih. Tanjung Jati 2012 sampai 2014. Itu buka usaha apa Pak? Pangkas biasa. Jadi kau awalnya memang terjunnya di pangkas dulu? Berkarir aku? Ya emang, di tahun 2010 aku udah mangkas bang, di kelas 2 SMA. Kau bisa pangkas dari kapan? Dari SMP. Siapalah orang pertama yang kau pangkas? Orang pertama, adik aku. Tahu abang dulu model-model ketam yang manual. Nah, itu kan kalau nyangkut tuh kan sakit tuh kan. Iya. Ya Andi tuh bolak-balik kupu-kupunya kepalanya. Lasa, sakit lo bang. Cuman yang selalu kau pangkas sih? Iya, tuh luar biasa lah tuh. Kenapa kau tertarik gitu untuk jadi tukang pangkas? Awalnya dulu menurutku tukang pangkas ini keren bang. Kerennya satu sisi, tapi dulu ya, kalau dulu itu kan jarang ada anak muda yang jadi tukang pangkas bang. Ya. Itu identiknya orang tua. Orang tua pakai sepeda itu ya kan? Iya. Biasa, ya. Terus pakai bangku lipat di pekan-pekan. Dan di situ aku kalau di pangkas aku tuh suka. Karena kalau kena gunting sama besi-besi solingnya itu, ketamnya itu dingin enak gitu. Terus kalau disasak ya, kalau dulu disasak itu kayak cekit-cekit atau digigit-gigit gitu rambutnya tuh kayak enak gitu. Tapi entah kenapa karena aku nyandu dipotong, aku coba experience motongin daun tebu dulu. Daun tebu. Itu kau belajar ya? Belajar daun tebu, aku bentuk-bentuk, aku ukir, dan ternyata semakin aku rajin gunting daun tebu itu, daun tebunya itu ada manfaatnya untuk gunting rupanya. Lebih tajam. Nah, adalah paman kan. Kau ngapain Jit? Ini Wak, gunting-gunting tebu. Mau ngapain? Aku pengen jadi tukang pangkas Wak. Mau kau katanya? Ya udahlah, coba belajar. Nah kebetulan Wak ini tukang pangkas dulunya. Tapi tukang pangkas yang di bar-bar rokok gitulah, di rumah-rumah. Diajarinnya kau? Nah diajari, ditengok cara megang guntingnya gini. Nah langsung aku praktekin, itulah Andi. Wah ya macam ini bang, macam jalur yang nggak jelas lah kepala adik aku tuh buat parah. Nah itu guntingnya tau bang, gunting Indomie yang belakangnya itu plastik. Yang kecil itu? Yang kecil itu, yang untuk gunting Just Juice. Waktu motong daun tebu, kok enak aja. Waktu motong rambut adik aku,
lengket gini menget katanya. Nggak kepotong. Kalau itu memang, nah itulah awal mulanya. Terus entah kenapa mentalku makin teruji bang, makin penasaran. Biasanya kalau lancar tuh setelah berapa kepala dipotong? Lancar. Kalau untuk otodidak atau dikasih kelas? Kalau untuk otodidak? Kalau untuk lancar ya, kalau aku menurutku ya mesti 30 kali bang. 30 kali. Tapi kok kelas? Kalau kelas 8 kali pertemuan bisa. Kalau pakai kelas tuh biasanya rambut wig itu gitu. Rambut gue langsung pun bisa. Oh bisa? Bisa. Oh, itu yang si korban. Nah kalau di zaman dulu mungkin orang nggak ada yang mau ya, karena kan kalau zaman dulu tuh orang ngajarin tuh langsung dilepas gitu. Nah kalau sekarang tuh kan ada rulesnya bang. Yang pertama dia kasih tahu dulu pemahaman tentang cara pegang alat dulu, terus karakter rambutnya. Itu kok sekolah sekarang? Ya. Diajarin semua alat-alatnya Ya, gitu. diajarin. Nah, kebetulan kan perkembangan potong rambut semakin kesini kan makin bagus kan bang, makin berkembang. Jadi dulu apa nama potong rambut? Oh, Ajit Pangkas. Ajit Pangkas. Dari tahun? Mulai kerja itu dari tahun 2000. Kau kerja sama orang dulu? Iya, kerja dulu sama orang 2010 sampai 2012 aku kerja sama orang di Tanjung Jati tadi? Enggak, di Padang Cermin. Nah, Terus? baru ke Tanjung Jati dari 2012 akhir kalau nggak salah sampai 2014. 2012 akhir buka sendiri. Buka sendiri. Ajit Gadekan, Pangkas. ya, gadekan kereta dulu, Bang. Jadi Iya, serius. berani wah. Berani aku, Bang. Nah, Nggak di ini sama orang tua. nah, orang tua aku tuh selalu kayak punya khawatir sebenarnya, Bang. Ada uangmu, Bang, gitu. Walaupun ya nggak jauh lah kan jarak kami dari Tanjung Jati sampai di Tanjung Putih itu kan nggak pala jauh. Selalu khawatir dan cemas. Dan di situ orang tua tuh takut gitu. Nah, cuman aku orangnya entah kenapa dari dulu, Bang, punya pemikiran orang bisa kenapa aku enggak. Selalu gitu. Selalu gitu aku punya pikiran apapun itu. Dan aku yakin aja gitu. Itu kan sebelum kau MC itu kan? Belum, Bang. Jauh sebelum MC berarti Jauh, masih jauh. Aku stand up dulu baru MC. Sebelum stand up, pangkas dulu? Pangkas, masih memang pangkas. Berarti awalnya emang dari pangkas? Emang kan? dari pangkas. Hidupku awalnya semua dari pangkas. Nah, di tahun berapa kau berubah menjadi barbershop itu? 2016 yang di Rambut. 2016. Nah, tapi sebelum situ 2 tahun itulah aku ngulik. Sambil aku ngikutin stand up, aku ngulik Nguliknya di YouTube, terus perkembangan industri barber. sempat masuk kelas. Sempat beberapa kelas banyak udah yang aku ikutin. Ada pertanyaan titipan ini. Jadi pertama kali kau buka barbershop, bener nggak kalau namanya itu bahasa Inggris kau buat kan? Iya. Apa namanya? Nah, istilahnya pengen keren lah. Barber tuh kan identik namanya keren-keren. Ajit Hair Foxman. Abang udah tahu kan? Wah, jadi ya aku besar di Binjai ini. Ya berkat dari kebodohanku, kelucuan yang menurutku ya itu bukan lucu, cuman lebih ke pauk sih. Ajit Hair Foxman. Fox abang tahu kan? Tahu rubah. Rubah. Hair Ajit merubah rambut laki-laki. Jago bahasa Inggris kan? Hair Fox. Berarti betul yang dibilang. Nah, kebetulan aku dulu tuh suka dengan logo Fox itu, Bang. Rubah. Rubah. Kayak di MXGP. Kan keren tuh kan. Aku dulu pertama denger itu. Oke, kayak Bang. Kayak- Masih ada tuh Bang fotonya. Nanti aku share sama Bang. Betul lah dibilang orang. Ajit Hair Foxman. Tapi aku seneng, Bang. Dari situ kan aku belajar. Ketertarikan bahwasanya. Tapi aku rasa dengan kayak gitu tuh aku jadi seneng. Berapa lama lah naik pamflet nama gue itu Hair Foxman? 1 tahun lah. Mungkin orang mau pangkas itu nanya Ajit Hair Foxman. Dia sebenarnya Bang namanya barber abang Ajit Hair Foxman.
Sebenarnya itu pertanyaan, bukan pujian ya. Cuman akunya aja yang nggak tahu. Lama-lama kok sadar gitu. Lama-lama aku sadar. Ada yang ngasih tahu. Ada yang ngasih tahu. Jadi ada yang ngasih tahu, dan lebih tepatnya kalau kita mau buat sebuah brand, ya kuatin karakter brandnya. Tapi itu oke loh sebenarnya lo kalau kau pede ya. Ya, karena kan sah-sah aja kan, kalau logo kan sah-sah aja, mau aneh apa, yang penting kan sukses ya sukses. Kalau The Airbox. ya itu sering tuh jadi cerita di tongkrongan tuh, mau ketawa gitu. Tapi aku seneng bang, seneng lewatin itu, jadi ada cerita kan. Iya betul. Baru di 2017-nya berarti kau ganti jadi Iya, Ajit Barber. Jadi kayak orang kan taunya potong sama Ajit. Ya udah, besarin aja nama itu Ajit. berarti kau awal buka di Rambung. Di Rambung, Bang. Nah, yang di 2017 itu tetap di Rambung juga. Di Rambung. Yang di sini? Udah. Di sini? Nah, ini 2019 awal. Oh. Sekarang udah berapa ini? Alhamdulillah udah ada 4 outlet, Bang. Udah 4 ya. Apa nama tukang pangkas sana istilahnya apa? Hair artist, Hah? hair stylist, Bukan. hair artist. Satu lagi ya dulu yang sering bilang orang. Stiker apa? Bukan. Chipster. Apa? Bukan. Apa? Ya capster. Capster kan? Capster. Udah berapa orang? 12 orang. 4 outlet. Ya. Berarti satu outlet 3 berarti. Cara mau nambah lagi. Ya kalau dikasih rezeki sama Allah ya mudah-mudahan Amin. panjangin terus, Bang. Di ini jalan apa namanya nih? Ini Jalan Sudnyadin. Bijak Utara. Sudnyadin, Rambung, Bijak Selatan, Tandem. Tandem, Satu lagi? Tanjung Jati yang baru. Kami syutingnya stasiun kereta api itu. Ini nggak bisa lasa-lasa nih kami nih. Kalau lasa lewat Bawah ya. terjun payung. Ini di atas gedung. Rasa-rasa jatuh langsung. Langsung jatuh. Abang kenapa mau podcast aku? Apanya? Abang kenapa mau podcast aku? Ya nggak apa-apa, banyak juga yang nyuruh kau. Sebenarnya banyak yang Ajit dong gitu. Ajit banyak yang nyuruh. Orang banyak nyuruh tuh pengen nengok kebodohanku atau Soalnya kan dia ini komika juga, pasti lucu lah gitu. Itu ku tengok Ajit Academy itu maksudnya apa? itu Ajit Barber Academy itu ya untuk tempat kursusnya, Bang. Oh, bukan tempat kursus juga. Berarti kau ada sertifikat ya? Kalau di barber menurutku sertifikat tuh nggak penting, Bang. Kenapa gitu? Abang nih, ku kasih sertifikat tapi abang nggak jago mangkas kan ya dipakai. Berarti lebih ke Itu hanya untuk daya jual aja sih. dia jual apa daya ini harga pangkas. Kalau aku bilang nggak juga. Menurutku tukang pangkas itu kalau bagus ya value-nya naik. Nggak harus ada sertifikat. Nggak ada. Apa yang membedakan barbershop ini sama tukang pangkas biasa? Nggak ada. Cuman bedanya tukang pangkas itu nggak mau lebih mengutamakan kayak Kan harganya kan service. jauh nih. Nah, jadi yang bikin jauh itu yang pertama adalah dari toolsnya, Bang. Peralatan. Peralatan. Nah, mungkin kalau kita tempat-tempat pangkas yang aku bilang tukang pangkas sama barbershop itu nggak ada bedanya. Cuman beda nama aja. Sama pelayanan. Nah, berarti barbershop ya. itu kan tempat cukur kan. Ya. Nah, pangkas ya di Medan itu ya tempat cukur juga. Nggak ada bedanya sebenarnya. Cuman yang lebih membedakan itu adalah lebih ke teknisnya, Pelayanan ya, Bang? pelayanannya, terus passionnya. Nah, kemudian dari durasi pekerjaannya. Memang agak sedikit berbeda. Nah, kalau di barber itu alatnya lengkap, Bang. Bisa satu customer itu bisa pakai 5 sampai 6 alat Satu customer. untuk biar supaya perfect hasilnya. Tapi kalau tempat pangkas kan abang bisa lihat bisa pakai clipper wall yang kabel yang biasa, yang warna putih kan itu aja, sama sisir kan, sama bedak ditempel-tempel gitu. Tapi Iya. sekarang semakin kesini tukang pangkas pun sudah mulai bagus, Mulai rapi, sudah ya. mulai upgrade. Karena mereka juga ngulik kan. Ngulik. Apa sih yang buat beda? Salah satu pertanyaan yang salah satu jawaban yang sering keluar. Kalau kita pangkas di barbershop itu keluar dari situ bisa langsung kerja, nggak perlu mandi ke rumah.
Ya kan? langsung rapi dia. Langsung rapi. Nah, abang sendirilah apa yang menurut abang bedanya di tempat pangkas sama di barber? Ya layanan sih kalau aku bilang. Layanan, ya. Salah satu juga itu juga termasuk sih. Jadi kita keluar itu ke tempat barbershop itu, begitu keluar bisa langsung kerja. Rambut itu nggak kemana-mana, nggak gatel. Rapi. Kadang kan biasa kan kalau aku pangkas nanti ada rambut di leher itu kan Ya, gatel dia garuk-garuk. Nah, kalau di barber tuh lebih kayak ada tisu lehernya dipakai, Kak. Ya tisu leher itu yang buat beda ya. Jadi perbedaannya di situ sih, lebih ke teknis sama dari alat-alatnya sih. Sama ngewarnai rambut. Ah, Itu aku pribadi ya, ini aku Ya. pribadi. Menurutku jauh pengetahuannya. sama tukang pangkas. Ya, kalau kita tempat pangkas yang biasa, kalau kita mewarnai rambut, warnanya itu tidak sesuai dengan yang Kita mau. aku mau. Kalau di tempat pangkas. Aku kan hobi nih mewarnai rambut. Malah kadang tas mana-mana aku buat rambutku warna-warni lah gitu. Tapi kalau sama barbershop, ya hasilnya tuh sesuai gitu. Sesuai. Mau merah yang ku bilang ya jadinya merah yang ku bilang. Nah, itu dia. Gitu, Jadi kalau di barber itu memang kayak aku ya, Bang. Anak-anak itu kan rata-rata lulusan dari akademi aku. Nah, ya makin kesini kan industrinya kan makin berkembang ya. Kita harus upgrade terus, Bang, ilmunya. Nah, karena memang apapun ceritanya, hasil itu paling utama yang dimau customer. Jangan sampai udah namanya barbershop tapi pelayanan tidak seperti barbershop pada umumnya. Gitu. Rata-rata kalau misalnya mau masuk akademi Koni, harus punya basic nggak? Atau Enggak. kalau nol juga Rata-rata yang kerja sama aku dari nol. bisa? Dia nggak pernah megang gunting sama sekali. Nggak pernah. Bisa Jit. Bisa. Tangannya masih tremor pun bisa. Bukannya itu bakat dari lahir nggak ya? Enggak. Tuh. Jadi menurutku kalau di sini rambut ini jangan bilang dari bakat lahir, ciptakan. Sama sekali dia belum pegang pun bisa ya berarti ya. Gini aja deh. Kalau enggak abang challenge siapa orang tunjuk sama aku kasih. Tapi niat memang mau belajar. Tapi niat memang mau jadi punya keahlian ya. Jadi kita gak usah bilang dari bawaan lahir ya. Nggak punya bakat. Bisa diciptain. Cuman butuh 2 bulan ya sama aku. Nah dalam 2 bulan itu kalau memang misalkan nggak bisa mangkas juga, aku kasih 10 juta. Dengar Len. Cakep si Ajit. Dalam 2 bulan. Dalam 2 bulan. 2 bulan aja. Nah kalau masalah mahir profesional itu kan tergantung jam terbang. Yang penting bisa motor. Yang penting bisa motor. Perkara dipotong lengket. Itu beda urusan. Ya itu beda urusan. Yang penting bisa motong kan. Tapi setidaknya bisa beberapa model gitu kan. Bisa. Tapi nggak serius bang, serius bisa. Kalau cuman hanya untuk dapetin basic aja sama aku 8 kali pertemuan udah bisa. 8 kali pertemuan. Nggak percaya coba aja di Ajit Barber Academy. Kalau nggak bisa aku ganti 2 kali lipat. 2 kali lipat dari harga daftar. Iya. Ya tapi jangan pula datang pura-pura memang nggak bisa ya. Ya jangan lah. Ya mungkin kalau aku kasih tahu berapa aku habis buka barber awalnya, mungkin abang sendiri pun nggak percaya. Berapa emang? 5 juta. Hah? Udah kan? Ya kursi-kursinya cuman itu. Ya menurutku orang sukses itu mencintai proses kan. Oh, I see. Jadi kalau kita nggak punya modal besar, tapi kita pengen punya usaha, ya bangun aja dulu dengan seadanya uang kita. Jangan gengsi. Jangan bikin usaha itu keren dulu. Tapi bikinlah usaha itu yang bikin kau keren. Jangan punya uang bikin usahanya keren. Tapi usahanya yang bikin keren. Jangan kita yang buat usaha itu cuma bisa keren. Ngerti maksudnya? Ya. Cuman kan agak susah tuh dia. Berarti usaha tuh yang bikin kita keren kan? Iya. Gimana caranya? Dengan modal minim kan susah. Maulah utang di mana-mana. Masuk akademi. Nggak percaya, aku bayar 2 kali lipat. Kalau misalkan berhasil ya terserah kalian lah. Mau kasih uang terima kasih ke aku atau apa ya terserah.
Kenapa aku bisa berani bilang gitu, Bang? Aku udah ngerasain. Dari pengalamanmu ya. Boleh Abang cek data aku di tahun berapa di EPF menggadaikan sepeda motor FU itu, 3 tahun. Dapat uang 5 juta, beli kursi second 2,5 juta, ambil 2. Nah, sisanya kaca-kacanya tabungan. Ya orang biji tau lah. Dulu aku mulai karir itu barbershop yang ngeramasnya itu di bawah itu masih pakai Baskom. ember baskom tempel ban, tahu Bang? Jadi kalau orang habis ku keramas, ku pegang kepalanya, ku tempelkan gini. Ada yang bocor apa enggak? Rupanya Roy yang pangkas. Tapi kan pada zaman itu kan barber pun kan belum terlalu teredukasi ke masyarakat. Ya agak susah. Nah, Apalagi dengan harga yang mahal kan. Sekarang kan udah enak anjir. Alhamdulillah Bang. Karena udah rame. Dibilang rame nggak juga. Maksudku barbershop udah rame di mana-mana. Oh, barbershopnya berkembang kali. Ya kan. Berkembang kali. Dan kau nggak cemas lah dengan Enggak. makin banyak persaingan. Enggak. Justru makin oke sebenarnya. Makin ku naikin hargaku. Karena itu cara aku untuk naikin industrinya, Bang. Itu aku setuju. Semakin banyak oknum-oknumnya atau yang pesaing kita masih makin banyak, marketnya timbul. Makin akhirnya. nimbul. Ya, benar. Berkembang industrinya. Nah, sekarang banyak orang mau jadi barang barber, Bang. Kalau dulu, Bang, ya jujur, aku ditanya sama orang tua pacar aku dulu. Aku bilang aku Oh, nganggur. masih pacar ya? Iya. Nah, masih pacaran. Karena masih malu, karena masih di labelnya itu masih tukang pangkas. Mana ngerti orang tua dulu barbershop ya? Bahkan aku nih sampai sekarang nih pulang ke kampung, orang tua tuh selalu ditanyain pertanyaan-pertanyaan yang kurang mengenakan. Ajit sekarang kerjanya apa, Kak? Tukang pangkas. Masa kuliah kerjanya mangkas gitu. Tapi kayaknya nggak perlu dijelasin lah. Mau setang bulat aja ya kan? Iya. Jadi ekspektasi orang di kampung tuh ya wajar sih. Anaknya tuh kalau bisa kerja kantor pakai dasi. Ya minimal kerja di instansi lah. Nah, untungnya memang aku nggak ada tertarik, Bang. Dan aku memang sangat yakin di bidang ini. Nah, di bidang ini menurutku untuk jadi seorang yang terkenal nggak harus jadi artis. Itu gampang saja. Dari 1 tahun aku nyukurin orang 1.000 customer, kan ada 1.000 orang yang kenal sama aku. Iya sih. Ajak ngobrol ya kan? Ya. Ya doain lah jadi wali kota nanti kan. Amin. Tukang pangkas jadi wali kota ya kan. Kau udah nyukur wali kota belum? Ya insya Allah kayaknya kalau itu untuk orang-orang Binjai udah tahu lah ya. Sih. Sampai ada loh Bang, julukan Mangkas sama Ajit itu harus ada jengkolnya. Sih. Itu parah sih kalau gue bilang. Padahal tukang becak pun banyak yang pangkas sama aku ya kan. Tukang becak sekarang banyak yang pangkas di barbershop loh. Iya, karena dia udah paham Bang, enak emang Bang. Walaupun harga 30 ke atas ya tetap Iya. mereka puas. Bakal ngasih nge-tips lagi Bang. Iya. Bahkan tipsnya biasanya lebih Lebih besar ini Iya kan? nih Pak Jiron nanya pula harga berapa di sini masih ada Bang. Nah itu kan tergantung orangnya sih melihat kepuasan dia cukur rambut. Nah Karena dia terbiasa dilayani dengan biasa. ya betul. Begitu kita layani benar-benar dia merasa diangkat akhirnya. Jadi barbershop sama stand up barengan. Barengan. Kau tahu stand up tahun berapa? Tahun 2000 berapa ya Bang? Aku sebelum buka di Tanjung Jati tuh. Sebelum buka di Rambung tuh. Berarti masih di Tanjung Jati. Masih Tanjung Jati. Kenapa kau tiba-tiba tertarik? Nah itu tadi karena aku ngulik kan gimana sih cara ngembangin bisnis. Awalnya nengok stand up dari mana kok? Yang ngeliat Anjing, lihat Radit di YouTube. YouTube. Gara-gara kau sering buka YouTube. Ya Tertarik. tertarik. Kira kau pelajarin. Tapi dari YouTube. Ya dari YouTube terus aku punya itu tadi Bang, aku punya
punya tingkat kepedean yang tinggi orangnya. Jadi itu tadi orang bisa kenapa aku enggak. Dan menurutku jadi stand up comedian itu keren. Terus? Nah jadinya dulu kan Ajit Pangkas tuh kan ya terkenalnya mungkin di kalangan tukang pangkas lah ya, di Tanjung Jati sama customer pangkas. Nah ternyata di barber itu butuh branding bang. Oh gitu. Butuh branding, butuh meyakinkan, dan butuh background yang menurutku yakin orang kenapa mau potong sama kita. Nah akhirnya aku kemarin itu dapet brosur bahwasanya ada stand up comedy kompetisi di Binjai. Siapa yang ngadain? Itu Bang Peri. Oh, Peri. Ya di rumah kafe. Di kafe di hari itu ya. Nah, dia ngerancang opening kafenya itu buat kayak perkumpulan. Tapi sebelumnya kau udah kenal sama Bang Peri? Sebelumnya belum. Kenalnya ya waktu aku datang audisi, waktu ngikutin kompetisi itu. Kan dia. Berarti kau nggak ikut ini apa nama ininya? Komunitas. Komunitas nggak? Belum ada dulu komunitasnya bang. Oh. Belum ada. Berani-beranian lah Berani. Bang Peri Ya. buka kompetisi. Ya. Kau ikut. Ikut. Rame. Bang. Ada 10 orang. Pesertanya ada sekitar 13 orang. 13 orang. Siapa yang juara? Kebetulan aku juara 3 bang. Juara 1 siapa? Adi Ciplik. Siapa? Adi Cipling. Juara 2? Juara kedua Ijal Sendo. Juara ketiganya aku. Habis itu? Ya habis itu Bang Peri tuh narik kami untuk yuk lah serius lah di stand up comedy yuk, kita urus yuk, kita buat komunitasnya. Oh dia anak stand up juga? Nggak anak stand up sih, cuman kayak lebih dia juga ngulik lah. Berarti dia bisa dong? Bisa. Ya, bisa. Sempat kau ngetes yang di apa itu? Di TV-TV tuh? Sempat. Nggak masuk? Ya selalu di satu langkah aja bang. Satu langkah tuh maksudnya? Ya tinggal langsung ke Jakartanya aja gagalnya. Berarti yang di apa di sini tembus. Begitu mau berangkat nggak tembus. Tahun berapa kau pertama kali ikut? Itu zaman Bang Jegel. Oh berarti barengan? Barengan. Di KFC Titik Kuning. Jegel kalau nggak salah sama Anja juga ya? Ya sama Anja. Stand up Medan. Tapi orang tuh gabung Di stand up Medan. karena komunitas di sana udah duluan buka, udah. Ya udah lama. Tapi kok nggak ikut gabung? Masih minder bang. Tapi tadi kau bilang kok PD kau tinggi. Ya maksudnya PD-nya itu melakukan kegiatannya. Tapi kalau untuk ke wadahnya kan pastinya kan kita harus ini dulu kan, harus menyesuaikan diri dulu. Gitu. Dan kayak ibaratnya masih dasar lah pengetahuannya. Jadi ya arahnya bakalan pengen ke situ. Dan ternyata ngobrol-ngobrol sama Bang Peri, ngobrol-ngobrol sama Bang Jegel, ternyata bisa buat komunitas di Binjai. Tahun berapa kalian buat? Kalau nggak salah aku 2014-2015 kalau nggak salah ya, aku lupa. Sekitaran segitu. Dan buatlah komunitasnya. Buat komunitasnya. Stand up Indo Binjai. Stand up Indo Binjai. Bukan stand up obo-obo ya. Siapa aja itu dulu? Dulu itu aku Ijal Sendo, Adi Cipling, Uwi, cewek, ada Baskom namanya. Iya aneh nih bang. Alat-alat dapur nama komikanya. Baskom, terus ada Puri, ada Dana, ada Kriwil, terus ada Kacong namanya kalau nggak salah. Pokoknya ada sekitar 12 orang gitu. Itu pertama kali. Siapa ketuanya? Nggak ada ketua-ketua bang. Loh. Nggak ada berarti ya? Nggak ada. Jadi yang Kita kan bukan ini. Nggak ada ketua. jadi yang memanage siapa? Yang memanage tuh Bang Peri awalnya. Pembina lah gitu. Pembinanya.
Itu diakuin. Kalau waktu itu diakuin nggak diakuinnya kan masih baru bang ya, kita kan nggak tahu ya. Nah, tapi tetap ngikutin dan kami kembangin. Nah, sampai itu di titik aku sama Bang Peri merintis untuk promosi yang mau gabung di stand up Indo Binjai itu ke sekolah-sekolah dulu. Ke sekolah-sekolah. Itu pertama kali itu di SMA 2. Langsung live ditonton Pak Wali Kota. Hari itu pecah. Dan abang tahu di situ tidak lucu sama sekali. Bom. Wah. Tidak lucu sama sekali. Sampai aku stand up, yang heckling itu bukan lagi orang bang, tapi yang di atas. Jadi rundownnya itu bersera. Ya itu tadi berdasar pengalaman lah ya. Memang masih dasar kali, jadi nggak tahu teknis mau perform yang pas tuh di jam berapa. Jadi aku disuruh perform itu di jam 12 pas. Siang. Jadi masih perform beberapa menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak fokus orang. Gak fokus. Stand up kan nggak bisa 2 kali main, Ya. bang. Harus one man show kan. Dan stand up itu nggak, kita harus fokus. Harus fokus. Jadi biar ngikutin itu ceritanya ya kan. Karena meleng sedikit udah nggak paham. Nggak paham. Nah jadi kebetulan di situ kan anak sekolah kan lagi pensi tuh bang. Nah, lagi pensi. Tahu bang, teriakan mereka bukan ketawa. Hahaha, lucunya di mana gitu. Tapi di situ kayak ngedonnya luar biasa bang. Tapi itu tadi aku orangnya gak gampang nyerah. Semangat. Dan alhamdulillahnya banyak yang tertarik bang. Itu pertama kali kau show tuh ya? Iya, pertama kali perform. Ngebum. Nah menurutku itu biasa. Wajar. Semua komika pasti gitu. Berarti secara nggak langsung setiap komika tuh pernah ngebum? Pasti. Mau siapapun itu. Apalagi masih awal ya. Nah itu yang aku takutin. Jadi dia kemarin mau buka apa? Yang kita tuh yang rame-rame kau bilang? Stand up night. Semua diajain nulis. Buat biar bisa stand up di depan lah, walaupun kita aja yang nonton. Iya, walaupun kita aja. Emang kayak gitu awalnya mulanya. Dengan pede dia, ya abang apa? Keresahan abang, tuliskan. Karena memang harus dimulai deh bang. Begitu gue bilang, aku resah, anakku masih umur 10 tahun udah mens. Iya, gini loh. Anak umur 10 tahun udah mens tuh itu mujizat tuh bang. Nggak jadi nulis. Jadi kita mikirin solusinya cuman kan. Itu harus gini. Semuanya jadi mikirinnya ke situ. Nanti kalau anakku gini. Itu mikirin entah mana-mana gini. Nggak jadi. Bahaya, riskan. Jadi abang lebih ngewanti-wanti anak abang untuk sekarang lah ya. Ya. Lebih ya. Udah dapat sih polanya, tapi ya perlahan lah. Tapi memang ada yang kayak gitu bang? Ada. Oh. Dan setelah ku cari tahu dari keluarga biniku juga gitu, sepupu-sepupunya. Umur 10. Oh, berarti ada riwayat ya? Iya. Umur 11, 10 gitu. Tapi jadi ketakutan buat abang? Iya, bukan ketakutan sih. Agak down aja aku. Karena terlalu cepat ya? Anakku udah gede sini, ya, udah gede gitu. Udah langsung apa ya? Ya nggak usah menutup mata lah dan nggak usah. Ya, pandai-pandai. Aku juga dulu jahat sama perempuan gitu. Aku mikir langsung ke situ loh. Ya biasa laki-laki. Sampai sekarang nggak kan? Nggak lah. Begitu aku nikah udah aman. Udah ketinggalan. Menurutku udah cukup tuh semua yang kemarin. Ya dijaga-jaga lah bang. Tau lah laki-laki sekarang kan ya. Modal WA aja bang. Anak aku juga perempuan kan? Anak aku perempuan juga. Kenapa ya? Masih setahun. Ya masih setahun. Kenapa ya orang selalu berpikiran kalau anak kita cewek pasti ayahnya bandel. Bapak bandel lah. Berarti kalau anaknya cowok, bapaknya nggak bandel. Itu nggak ada. Itu tergantung didikan dan kita kontrol gimana sih ya kan. Betul kan bang ya? Tapi mau cuma ada bulan orang, tetap was-was tau. Iya pastilah. Anak perempuan tuh lebih sulit ngejaganya. Ketakutan punya anak laki. Dia pikirkan? Ya. Aku takut. Dia ngelakukan hal-hal yang nggak. Narkoba. Oh abang takut narkoba? Kalau jahat sama perempuan nggak? Anak laki-laki? Enggak. Dukung ya, lebih ngedukung ya.
Malah bahkan diajarin ya, di edukasi ya. Iya, menurutku mau laki-laki atau perempuan, sex education itu diajari usia Sejak dini dini. juga nggak Perlu. masalah, tapi sesuai umur lah. Ya, Gitu. betul. Ya aku kasih tahu, namanya nggak aku plesetin gitu. Ya, aku kasih tahu ini vagina, ini penis, ini begini, ini reproduksi gitu. Tapi sesuai umur. Dampak-dampaknya tapi abang jelasin. Aku jelasin. Ibarat duren sama pepaya, aku jelasin gitu. Ya, diselipin agama sedikit lah. Ya, betul lah pastilah. Karena itu yang paling bisa nge-handle dia kan. Kalau udah paham itu. Ya, Jadi bener. udah terdaftar belum sekarang? Apanya nih? Stand up Indo Binjai. Dia nggak main terdaftar apa nggak gitu ya? Bukan bang, dia bukan terdaftar atau nggak diakuin terdaftarnya. nggak gitu? Paling tidaknya sudah dilihat sama Stand Up Indo bahwasanya komunitasnya itu kalau dulu ya, itu komunitas mana yang paling aktif, itu dinyatakan bahwasanya komunitasnya berjalan. Dan ya menurut kami itu ya diakui. Bahkan kalau setiap kami bikin open mic, kami rutin tuh setiap malam buat flyer open mic, beda-beda tema. Nah selalu di repost sama Stand Up Indonesia. Selalu dari dulu? Selalu. Entah ya kalau sekarang. Karena dia nggak ada bilang ketua, aku bingung nanya. Aku mau nanya siapa ketua sekarang. Rupanya emang nggak ada ketua ya? Nggak ada. Tapi kalau dulu Stand Up Binjai abang taunya siapa yang ngurus? Yang dulu apa sekarang? Ya sebelum abang kenal sama anak komika lah. Dulu yang ku tahu ya Jegel, Ya. Anja. Dan Anja. ku kira Anja itu Binjai. Rupanya Medan. Medan. Ah. Medan. Begitu ku tanya dia, enggak, aku Medan gitu. Itu yang aku tahu. Anggi. Anggi. Jadi abang tanya Anggi, Nggak bisa jawab dia. nggak bisa jawab. Ada aku nanya sama orang yang penikmat. Ya. Penikmat lah, aku nggak mau sebut namanya. Iya. Berapa orang. Mereka bilang stand up Indo Binjai itu nggak jelas. Ya. Itu kapan? 2 tahun atau setahun belakangan ini. Ya, aku udah nggak ada. Oh, aku udah keluar. Udah. Tahun berapa aku keluar? Udah hampir 4 tahun, Bang. Oh, lama lah berarti. Lama. Nah, aku keluar. Semenjak setelah Anggi nggak Anggi sudah di Indonesia kemarin tuh, beberapa udah inilah. Kenapa aku keluar? Yang pertama, aku mikirin fokus ke bisnisku kan. Oke, Ya aman. kan? Ya. Ya, terus lebih ke sebenarnya aku nggak mau nggak ingin ninggalin ya, cuman lebih ke teman-teman kayaknya sudah percaya diri dengan kemampuannya masing-masing. Padahal komunitas itu kan butuh kan. Ya butuh. Sejago-jagonya komika butuh sharing juga. Karena kan setiap orang komika apalagi yang udah punya ada nama, itu biasanya susah untuk kontrol diri. Nah, Ya. star syndrome gitu. Ya aku nggak bilang star syndrome, itu terserah lah penilaian orang ya. Biasanya kalau nggak didasari dengan teman-teman circle yang ngarahin ke arahnya yang untuk jangka panjangnya bagus, ya dengan sendirinya akan ngantam diri sendiri. Makanya stand up itu butuh komunitas. Bahkan di stand up Indo harus punya komunitas baru bisa ikut audisi. Ya waktu di Suci harus ada komunitas, kalau enggak di-cut kemarin tuh waktu sama orang Pak Ede Indro, orang Bang Babe. Harus berkomunitas. Harus punya komunitas. Dan alhamdulillah kalau dari stand up Binjai selalu diterima. Nah, itu yang menurutku stand up Binjai itu diakui. Jadi kau sekarang nggak jadi komika lagi? Ya kalau dibilang komika itu aku tetap bilang aku komika, Walaupun cuman tidak berkomunitas. tidak berkomunitas. Vakum lah di komunitas. Berarti sekarang nggak pernah open mic lagi kau? Enggak, lebih Open itu mic tapi lebih ke MC ya? ya lebih ke MC. Jadi kayak menurutku jalurnya masih sama untuk ngibur orang. Ya tergantung eventnya lah. Kalau event-event musik kayak event kokre gitu kan masih bisa ya. Tapi kalau event-event corporate atau memang kayak wedding kan nggak bisa. Tapi walaupun gitu ada tetap juga orang butuh hiburan. Nah gitu.
Jadi dari situ aku dapat basicnya. Nggak pengen lagi deh. Pengen sih bang, lebih pengennya kenapa pengen, aku pengen nyelamatin stand up-nya di Binjai. Pengen nyelamatin Stand up-nya. berarti sekarang lagi terpuruk gitu. Ya bukan terpuruk sih, jadi salah arah sih kalau aku bilang. Kenapa? Komunitas itu kan harus ngangkat semua ya, bukan ngangkat personal. Iya nggak sih? Jadi komunitas itu kan, contoh nih komunitas motor, yang naik nama siapa? Bukan nama yang rider satu. Semua. Tidak perorangan ya. Tidak perorangan. Ya kalau perorangan bawa perorangan. Dengar mengatasnamakan komunitas. Iya. Gitu. Ya walaupun stand up Binjai itu nggak punya siapa-siapa. Ya siapa aja boleh masuk stand up Binjai itu ya punya dia, asal komunitasnya jelas. Menurut Apa tandanya kalau seseorang itu udah masuk di komunitas? dia minimal rajin open mic. Masa iya sih kita bilang dia komika dia nggak open mic? Oke. Modal utamanya kan open mic. Tanda keanggotaannya apa maksudku? Tanda keanggotaan dia rutin ngikutin open mic dan kegiatan dari stand up comedy. Berarti ada sekretariatnya? Ada. Di mana? Kalau dulu itu ya di Indie Kopi. Sekarang kan nggak ada. Sekarang nggak ada. Berarti kan nggak jelas. Yang di apa itu? Selola itu? Aku kurang ngikutin, paling adik-adik itulah. Sama gabung di grup WA. Iya. Ya gini loh, dan kenapa orang-orang BJ beranggapan stand up nggak jelas? Berarti kan ada masalah. Orang loh yang nilai, bukan aku. Iya ada. Ada 1-2 orang yang bilang. Cuman aku ngambil pusing, udahlah. Gitu. Karena yang selalu ini menurutku ya, yang selalu tampil tuh yang terdengar namanya kalau nggak Agi, Jojo sama Ade, sama Ya. siapa satu lagi? Juan. Si Juan. Ya, Juan bagus. ya bagus. Suka aku. Kalau dia ngalir. Lebih ke aku sih pengennya untuk buat anak-anak stand up Binjai yang sekarang ya. Ya kalaupun memang mau serius, ayolah ngobrol. Dibenahin. Sayang ada adik-adik yang mau punya potensi pengen jadi stand up Sebenarnya comedian. banyak loh. Aku Banyak, sebenarnya pribadi banyak. pun pengen sebenarnya. Banyak. Cuman nggak ngerti cara belajarnya, sharing sama siapanya, nggak ngerti. Pengen juga. Kalau dulu tuh ada belajar di nulis. bang, setiap minggunya tuh ada kombut. Nah, komedi body. Ya, ada kombut sebelum open mic itu ada. Anggi pun semalam ku tengok baru pulang deh. Ya, di Liga Komunitas kan. Ya bawa stand up Binjai juga kan. Tapi udah sempat naik kan? Saya sempat naik. Cuman ya mungkin belum rezeki. Dari mana tuh? Dari Suca. Iya, Suca. Suca. Suca sempat lama dia. Kalau nggak salah sampai 16 besar atau berapa gitu. nggak yang baru-baru ini. Ini LKS. Liga Komunitas. Pulang deh. Balik. Dia bawa nama Binjai apa Medan tuh? Bawa stand up Binjai. Cuman dia sendiri ya? Sendiri dia. Ya berjalan sendiri sebenarnya orang tuh udah. Cuman dengan syarat masuk komunitas ya. Kalau ditanya komunitasnya ya ada. Cuman kayak gini loh bang. Aku di komunitas nih. Kalau udah nggak sejalan dan pemahaman pun kita kasih tahu nggak bisa, gimana coba? Ngapain? Yalah dibenerin ntar. Nah, dan juga menurutku kayak abang lah. Abang jago nih di dunia podcast. Mungkin ada orang yang nggak terkenal di dunia podcast, tapi dia bisa ngasih pemahaman. Abang bisa sukses nggak? Bisa lah. Bisa. Tapi jarang ada komika yang nurunin egonya. Tapi kalau aku pribadi sih aku nggak pernah terasa jago. Justru aku malah pengen kalau memang ada di Binjai yang main podcast gitu. Dan banyak ada sih beberapa. Jadi kalau abang lihat tuh stand up Indo Binjai yang dulu sama sekarang apa bedanya? Pastinya abang udah ngeliat kan? Iya sih. Masih orangnya itu aja, belum orang-orang baru. Padahal banyak nih yang Banyak. pengen jadi. Ya bahkan adik-adik itu yang masih di stand up Binjai tuh ngadu ke aku. Bang tolonglah bang
Ini apa lagi bang kita aktifin loh. Sekarang kalian kayak mana? Ya abang nggak bisa mutusin, gue bilang. Ya udah kita duduk bareng rame-rame. Jangan nanti jadi masalah. Stand up Binjai itu bukan milik Sepolan, bukan milik abang, bukan milik ini. Tapi paling tidaknya kita duduk bareng-bareng sama riwayat-riwayatnya. Oh Bang Peri. Bang Peri. Dia orang yang masukan pertama berarti. Iya. Oh. Dia rupanya. Aku kira dia asik di politik aja. Boleh lah nih nanti ngobrol-ngobrol Bang Peri nih. Ngobrol-ngobrol. Kayak ini. Oke lah Be, kayaknya mau maghrib ini sebenarnya. Banyak yang mau tanya. Cuman karena ini udah mau maghrib, Iya. nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Ya betul. Dan si Ajit ini selain MC, main foto juga. Aku tengok foto-foto kok, foto sport ya. Iya. Cross itu, keren juga. Nah itu tadi dia bang. Aku tuh tipe orang yang tadi ku bilang, orang bisa kenapa aku enggak. Dan menurutku apa yang kulakukan tuh ada impactnya. Nah, Foto dia menurutku bagus, tapi nggak punya kamera. tapi bisa. Nah, berarti kan bener kan? Iya, betul, Kita betul. kalau mau usaha itu jangan pikirin biaya dulu. Mau atau enggaknya dulu ngejalaninnya. Sewa. Sewa? Kenapa? Kenapa enggak? Job wedding dihantam juga orang fotografer, videografer lagi ngantam-ngantaman harga, kau pula lagi masuk. Aku salah nggak kayak gitu? Salah nggak? Menurut abang aku salah? Enggak ya. Jadi kalau menurutku ya banyak sih. Ajit ini semua dimakan. Semua dimakan. Enggak apa-apa semua dimakan demi masa depan. Sih. Yang penting nggak makan kawan. Sih. Nah. Loh, kalau kalian itu mau berapa aja orang mau buat kalian kan nggak ada yang larang, nggak ada undang-undangnya. Kalau merasa dibilang motong rezeki orang, di mana motong rezekinya? Ya kalau memang misalkan nih ada pemain lama nih, aku baru masuk nih. Ya kalau aku yang dipakai, Ya, ada harga ada kualitas sebenarnya. ada harga sih. ada kualitas. Nah, misalkan Cuman edukasi ke kliennya belum nyampe, Jit. Itu masalahnya sekarang. Sekarang ini kan lagi banyak tikam-tikaman harga. nah, Jadi kan klien tuh kan ngambil harga yang paling rendah. abang mau tahu? Aku yang sama sekali tidak ada basic fotografer, aku pernah stand up, aku anak barber, aku nge-MC, hubungan sama fotografer nggak ada sebenarnya. Iya, nggak ada. Tapi aku bisa loh buat harga 1 juta untuk pertama. Dan itu bukan aku yang nentuin, Klien. klien. Bang Jin berapa katanya? Ya berapa bang kasih, aku terima. Dan aku terkejut. Udah macetak. Enggak, file aja. Besar lah. Nah jadi kayak asik ya gitu. Tapi sebenarnya karena aku hobi juga bang. Aku hobi dengan sesuatu kegiatan yang berinteraksi langsung sama orang. Aku suka itu. Dan menurutku kenapa aku masuk ke awalnya kan aku belajar itu di foto-foto balap. Nah menurutku di balapan itu masanya banyak. Nah menurutku sinkron sama usahaku. Kau semua kau sinkron. Iya enggak? Sinkron Iya sih. kan? Nah karena aku pembisnis yang bukan punya uang banyak bang. Tapi punya relasi banyak. Harus. Sih. Jadi aku punya prinsip semakin banyak relasi semakin banyak rezeki bang. Sama kayak artis. Siapa nama bapak tuh? Lupa aku. Ada nama artis, nanti aku searching lah namanya, aku tahu nyolan. Jadi di Jakarta itu, bapak itu artis terkenal, senior. Dia di Jakarta, waktu dia merantau, nggak punya siapa-siapa. Misi dia cari kawan, 30 orang aja. Udah, satu hari kawannya diumpangi nginap sama makan. Jadi pindah-pindah semua 30 orang. 1 bulan. Siapa namanya lupa gue, tapi Iya. Berhasil. berhasil. Dan kalau nggak salah, kalau misalnya teman-teman tahu, pasti tahu dia yang ceritakan siapa nama artis tuh. Orang artis senior lah pokoknya. Iya. Namanya siapa lupa lah. Berhasil. Nah jadi sebenarnya kalau keahlian itu tergantung kemauan. Nah kalau kemauannya udah dapet dan mencintai, ya hasil datang. Jangan gengsi ya. Ya jangan gengsi, jangan. Jujur aku bang, apapun kalianku, kalau kalianku jelek, aku masih pemula bro. Biasa. Tapi kalau aku langsung jago kan bahaya. Tadi aku seneng tuh statementmu.
jadikan apa? Hasil terkenal apa gimana? Hah? Yang gimana? Usaha membuatmu terkenal. Apa tadi kayak Ya, gua- jadi usaha itu jangan usahanya kita buat keren, tapi usahanya yang buat kita keren. Cih. Usahanya yang buat kita keren. Jangan kita yang buat usaha itu keren. Iya dong. Tapi usahanya yang buat kita keren. Iya, kalau usahanya kita yang buat keren, kita yang pening, Bang. Habis duit. Oke, ada wajan nih. Cukup sekian dulu. Ya, terima Kalau kasih. kalian sur, kalian like. Ya, Kalau kalian nggak sur, ya udah kalian duduk sini sama aku. Duduk. Mana tahu cakap dia salah. cakapku salah. Kalian cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you.